Halo, gue Randy. Kali ini gue mau bikin video requestan kalian yang banyak banget dimintain di komentar, di kolom komen. Itu buat ngebongkar cooler. Nah, sebenarnya udah ada ini cooler ini sebenarnya bisa dibongkar gampang. Cuma gue bukan bongkar yang ini. Ini di video unboxingnya ada, udah gue bikin. Tapi gue bakal bongkar yang DL05, DL06 sama yang DL02. Oke. Ini sebenarnya gue udah pernah bongkar, dan kalau kalian ngikutin postingan gue, harusnya kalian tahu DL01 sayangnya udah gue buang. Itu gue udah bongkar juga. Hasilnya seperti ini, hancur. Terus di DL06 juga udah gue panasin. Ini juga gue udah pernah panasin. Terus gue congkel, bahkan pakai congkelan gue yang paling tipis. Kalau kalian pernah lihat servis HP gue, itu gue pakai yang itu, alat itu tipis banget, tapi masih juga pecah seperti ini. Pecahnya seperti ini. Oke, nah sayangnya DL05 yang baru itu lagi di temen gue, jadi gue nggak bisa bongkar. Jadi gue pakai DL05 yang lama. Nah, ini sebenarnya agak sayang, soalnya ada thermal padnya. Kalau di DL05 yang baru kan langsung dibuka. Nah, itu gue juga pernah buka dan aman. Tapi peltiernya itu ditempel ke sininya. Jadi seperti ini. Ini tuh bukan pasta biasa, kalau kalian bisa lihat. Ini tuh bukan pasta, ini tuh lem. Nah, pastanya itu yang ditempel di bagian belakangnya. Di bagian belakang ke heatsinknya itu pakai pasta. Ada yang pakai pasta, ada yang pakai lem juga. Nah, kalau yang di DL05 yang baru itu belakangnya pasta, depannya dilem. Bagian sininya dilem. Nah, kalau kemarin gue lihat udah ada yang bongkar di grup tele. Itu kalau yang DL05 yang lama itu depannya pakai pasta biasa. Nah, sekarang kita bongkar. Gue kasih lihat yang ini dulu ya. Gue kasih lihat yang DL02 dulu. DL02 kalau mau bongkar, ada yang pernah bisa. Itu dipanasin sepanas-panasnya terus dibuka. Yang dipanasin tuh daerah sini, karena kalian bisa lihat lemnya itu di bagian sini. Jadi kalian bisa kira-kira dulu aja. Yang dipanasin tuh bagian sini, tengahnya. Jadi agak ke atas sedikit, tengah dia agak ke atas. Kalau udah di sini ada congkelan sedikit-sedikit, ini bisa dicongkel. Kebetulan gue udah congkel semua. Kalau udah, kita buka. Ini gue udah rusak 3 biji ya, 3 cooler, 4 sama DL01. Oke. Nah, ini yang DL02. Ini sebenarnya cuma begini aja, ini pernya. Nah, ini kipasnya. Seperti ini. Ini heatsink sama peltiernya. Jadi satu. Nah, ini ada baut lagi. Nah, kalau mau dibuka, ini ada pengaitnya. Ada pengaitnya di sini. Sama di sini. Jadi harus diangkat dulu. Nah, ini baru kebuka. Nah, ini yang gue kurang suka dari produknya Memo itu. Dia semuanya di solder, jadi nggak ada yang bisa diganti. Sebenarnya bisa kalau kalian bisa solder, itu bisa aja. Kipas ini pun ganti kepalanya doang juga bisa sebenarnya. Ada yang jual. In case kalau kalian mau ganti sendiri, hitung dulu nih. Ini cari kipas yang sekitar 3 cm ya. 3,2, 3,1, 3,2.
Ini gue nggak bisa terlalu presisi soalnya nggak jelas ininya. Sekitar 3,2. Oke. Jadi dalamannya seperti ini. Ini tombol powernya, power sama speednya jadiin sekaligus. Nah ini kurang lebih seperti ini. Ini udah Type C. Oke, ini coba pasang lagi. Nah ini jangan lupa pasang, ini kalau gue pernah kecabut dan gue lupa pasang lagi. Oke, dan ini cukup diginiin aja udah bisa dipasang lagi. Nah itu kenapa kalau untuk produk Memo gue agak sanksi untuk ngebongkarnya. Nah ini kalau misalnya udah dan awalnya nggak rusak, ini kalian tempelin thermal grease lagi, thermal paste, baru ditempel di sini. Sebenarnya kalau udah pakai thermal paste itu udah lumayan lengket sih, nggak usah dilem lagi, biar gampang nanti bukanya. Nah ini contoh yang udah gue ganti. Gue pakai ini ukurannya beda sebenarnya. Ini 2,5, mestinya dia 2,3. Ini ukurannya beda tuh, kelihatan. Dan ini kalau pakai ini kalian harus pakai yang minimal 18 watt. Gue udah coba yang 18 watt jalan. Nah ini kalau misalnya udah pasang seperti tadi, ini tinggal ditambahin thermal paste di sini, baru ditempel. Oke. Sekarang kita lihat isi dalamannya yang DL06. Itu sama tadinya seperti itu. Seperti ini. Tadinya seperti ini. Ini tinggal dibuka aja. Bukan tinggal dibuka ya, susah. Ini lem di sini ya, di lem semua. Dia soalnya emang bukan untuk dibongkar. Jadi ya seperti ini dilem, dan ininya bukan thermal paste ya. Jadi banyak orang yang bilang ini thermal paste. Ini tuh lem. Jadi gue kasih lihat ini. Nama lemnya itu ini. Jadi heatsink plaster sama thermal paste itu beda ya. Thermal grease sama heatsink plaster itu beda. Oke, terus kita buka. Ini juga, sorry, gue lupa kasih tahu. Ini juga ukurannya 2,3. Jadi Memo DL02, DL06 itu peltirnya sama-sama 2,3 cm. Itu ukurannya juga sama kayak yang ini ya, yang di sini. Gue jadi suka pakai yang ini nih. Tinggal pakai stand doang jadinya gampang. Kalau mau jalan tinggal dicabut aja. Kalau kan udah nggak masalah pakai yang berat-berat. Kalau mau nonton tinggal colok, adem sambil nonton. Oke, lanjut ke distract, sorry.
seperti ini. Nah, ini dalamannya. Yang gue suka dari DL05 itu heatsinknya lebar. Jadi kalau heatsinknya makin gede, berarti kan penyebaran panasnya semakin bagus logikanya. Nah, ini lebar, beda sama di DL05. DL05 relatif lebih kecil ya. Dari bodinya juga kelihatan lebih kecil. Sama di DL02 juga sama, lebih kecil. Kalian tadi udah lihat sisinya sendiri, ini cuma sampai sini, ini yang kosong. Kalau ini sampai sininya ada lagi, ada siripnya lagi, jadi makin lebar. Mungkin itu kenapa hasil tes di model 06 itu menjanjikan banget, lumayan bagus. Oke, jadi ini seperti ini dia. Kalau yang di DL02 tadi kipasnya ditempel di sini, ada bautnya. Kalau ini dia nggak, terpisah. Dipisah, jadi dia nempel di sini dulu, baru di sini. Kemarin kan gue jatuh dari meja ke lantai, jadi sekitar pinggang, sekitar 120 cm lah kurang lebih. Ini gue cuma buka doang, ini gampang banget bukanya, cuma ditarik truk gitu, itu nanti kipasnya kebuka. Cuma gue sayang kalau gue buka lagi nanti minyaknya hilang. Nah, kalau udah dibuka ini tinggal ditarik doang gitu, ditarik begini. Ini bisa, gue contohin deh. Nah, seperti ini. Kipasnya itu cuma seperti ini doang. Nanti kalian tinggal kasih minyak lagi. Ini gue pakai minyak Tamiya. Kalau minyak Tamiya enaknya ada jarumnya. Cuma yang gampang dicari aja, yang gampang cari minyak Singer. Tuang aja dikit, jangan banyak-banyak, nanti tumpah bleber. Udah dikit aja. Terus tinggal dicolok lagi. Nah, ini kemarin gue giniin, kipasnya langsung halus. Oke. Ini penempatannya tinggal seperti ini aja. Ada dudukannya, terus tinggal dipasang lagi. Nah, ini jeleknya dia nggak ada dudukannya ya, jadi agak goyang-goyang. Nah, kalau peltirnya rusak nanti mesti disolder pakai solderan. Cuma kalau gue yang gampang, gue putusin aja di sini nanti. Ini gue putusin, terus ditempelin ke peltir yang baru. Kalau untuk ngecek peltir yang barunya, kebetulan gue belum datang, tapi nanti kalau udah datang bakal gue praktekin lagi. Kita harus tahu dulu mana sisi yang panas, mana sisi yang dingin, baru ditempelin ya. Oke. Kalau udah, tinggal dipasang lagi. Oke, kalau udah pasang thermal paste di sini, terus tinggal dipasang. Jadi, nah PR-nya kita masih harus nyari peltir yang cocok buat gantinya. Soalnya yang ini kemarin gue cari masih harus pakai yang 18 watt. Jadi belum bisa pakai yang charger biasa. Oke. Terus untuk yang ini jadi favorit gue sekarang, karena kalau misalnya rusak juga gampang banget bongkarnya. Kalian bisa lihat di video unboxingnya. Terus kalian bisa lihat di postingan gue juga, postingan di community. Itu udah tear down sedalam-dalamnya. Gampang banget yang ini. Oke. Terus moment of truth nih. DL05 versi yang lama. Nah, gue belum pernah bongkar ini, karena kalau tiap dibongkar harusnya kalau misalnya kita tarik silikonnya pasti rusak. Jadi gue agak sayang. Cuma ini demi kalian gue coba bongkar, tapi gue akalin. Ini gue teken, kemarin gue raba-raba seperti ini, dan ini ada lubangnya, kerasa lubangnya tiap waktu diraba-raba. Jadi gue tandain pakai spidol seperti ini. Kalau udah gue coba coblos aja.
Ya bisa ya. Jadi ini kebuka. Berhasil. Tapi gue nggak tahu ini nanti bagian thermal padnya dalamnya gimana. Ini bisa kebuka. Jadi nggak harus ngerusak silikonnya, nggak harus ngerusak semua keseluruhan silikonnya. Nah, jadi bagian yang terdinginnya kan di tengah, ini masih bagus ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Kita lihat apakah bisa dibuka. Ya, bisa dibuka. Dan bener ini pakai thermal pad. Ya, jadi gue makin suka sama DL05 yang lama. Ini mantep banget. Berarti bisa dibongkar. Ini harusnya seperti ini nih. Kenapa di seri-seri yang lain, bahkan di seri yang baru pun DL05 nya dia dilem di plat ininya. Nah yang ini enggak. Ini bagus. Gue suka. Terus seperti ini. Kita lihat. Ini gue nggak usah buka ya. Agak sayang soalnya. Cuma ya, kalau dibuka hancur soalnya. Ini udah mau rusak. Tapi gue mau nunjukin kalian ininya. Dia pakai yang 2,3, jadi sama ya. Sama DL05, DL06 juga sama. Nah, ini dalamnya itu tulisannya memo. Jadi kita nggak bakal tahu dia pakai kode yang apa. Soalnya gue udah bongkar di ini semua. Dari yang DL01 juga sama, tulisannya memo. Oke, ini dia persis kayak DL06 ya. Cuma siripnya lebih kecil sedikit. Tapi dia sampai sini nih, di bawahnya ada lagi. Oke, kita coba buka. Jadi kalau DL05 ada apa-apa bisa dibongkar ya. Ini gue suka banget. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya kotor kalian bisa lap. Nah, ini kebetulan kotor. Nah, ini kebetulan kotor, kita bisa lap. Nah, kipasnya juga kalian bisa bersihin ya. Oke. Waduh. Ini harus tahu pasangnya. Jadi ini buat termostatnya. Di sini. Oke, jadi barangnya begitu. Ini indikator buat termostat. Yang ini, pin 2 ini. Pin 2 ini buat termostat. Nah, ini sayangnya kipasnya seperti ini ya. Cuma nggak apa-apa. Ini jarang, kalau misalnya bunyi ya seperti yang tadi gue bilang. Kalau misalnya sampai bunyi, coba cara gue aja yang tadi, yang di DL06 itu. Ini pasang lagi, ini ada dudukannya kayak DL06.
Ini gue sangat menyayangkan sekali dengan produk terbarunya dari Memo yang DL05 yang baru dari Memo. Kalau seperti ini DL06 nya udah oke, kenapa malah diganti jadi kayak gitu. Nah ini sayang juga dia nggak ada dudukannya, jadi nggak rapet. Oke, pinnya usahain dibersihin dulu ya. Nah ini dia pakai lemnya di sini doang, yang tadi gue cerita. Oke, nah ini nggak usah diapa-apain, ini platnya. Kalau kotor ya dibersihin aja, berair. Ini gue berminyak gara-gara kemarin gue suka kasihin minyak emang. Oke, kalau udah tinggal dipasang. Oke, ini gue seneng banget, puas. Gue makin puas sama DL05 kalau kayak gitu. Usahain kalian kalau nyari yang DL05 yang lama ya, jangan yang baru. Oke. Oke, jadi kita buktikan nyala atau hidup. Semoga dua-duanya nyala dan hidup ya. Ya. Kita cek di termostatnya. Masih belum sesuai ya. Soalnya emang nggak ada yang dibetulin. Oke, ini berhasil. Kipasnya juga halus suaranya. Soalnya emang gue sering minyakin. Kalau yang ini enaknya gue bisa dari sini aja minyakinnya. Ini muat kayak pakai ginian. Oke, jadi gimana menurut kalian? Favorit gue sekarang ini L01. Tapi ya kalau ngeliat harga ya ini beneran jadi favorit karena cuma 135, maksimal 150.000. Kalau ini kan sudah mencapai angka 210 sekarang. Harganya udah naik dari yang gue beli pertama. Tapi ini juga tetap jadi favorit gue. Selain karena emang dinginnya, udah ada thermal padnya. Sekarang gue udah tahu ini bisa dibongkar. Jadi gue nggak gitu masalah lagi kalau ada yang komen Memo gampang rusak. Ya gue sendiri sih nggak ya. Yang apalagi di sini, apalagi yang ini semua ini gue nggak ada yang rusak. Tapi gara-gara jatuh. Walaupun emang Black Shark punya pernah jatuh dan nggak kenapa-napa. Dan ini pun kemarin gue tes jatuhin, itu nggak kenapa-napa. Kalau yang Memo model 05 yang baru, gue nggak sengaja itu kemarin yang pas gue ngetes pakai thermal pad, jadi bagus banget hasilnya. Terus gue tek gitu, kebanting sama gue di meja doang, itu langsung bunyi. Tapi udah betul lagi, karena kalau DL05 yang baru itu bisa dibuka bagian kipasnya doang dan gue minyakin, itu udah betul. Sayang dia ganti ke DL05 yang baru aja. Kalau misalnya ini masih ada yang produksi, ini bener-bener layak dibeli. Jadi kesimpulan gue dari video ini, kalau budget kalian kurang, ini udah oke. Daripada kalian beli DL01, kalau rusak itu udah nggak bisa diapain. Kalau ini kalian masih bisa ganti-ganti sendiri. Dan yang ini juga, ini 210. Dinginnya udah kayak, ini dinginnya juga udah kayak fan cooler, versi regulernya ya, bukan versi yang paling dinginnya.
Ini udah oke banget menurut gue. Apalagi abis gue minyakin itu 1 jam itu udah stabil, nggak kayak yang pertamanya. Nah, DL05 yang lama ini abis gue minyakin dan gue tes loop 60 kali itu udah lebih stabil. Jadi nggak kayak yang hasil tes kemarin, ini lebih bagus. Jadi harian gue juga lebih suka pakai ini dibanding DL06 karena emang lebih kecil. Tapi itunya gue minyakin dulu ya kipasnya ya. Oke, demikian dari gue. Semoga videonya bisa ngurangin rasa penasaran kalian dengan cooler-cooler HP ini. Terima kasih.